Hai, selamat datang di channel ini. Bersamaku, Danian. Kali ini aku akan mengajak kalian bersantai di bawah air terjun Parijoto, salah satu air terjun di lereng pegunungan Wilis yang berada di wilayah Kediri, tepatnya di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo. Kita mulai perjalanan dari tempatku di Desa Ngetrep menuju Desa Pamongan melalui Pasar Jati Malang yang hanya butuh waktu sekitar 30 menit menggunakan motor matic dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam untuk sampai di parkiran yang pada dasarnya adalah rumah warga yang biasa dipakai untuk parkir karena masih sangat jarang yang berkunjung ke sini. Dari Pasar Jati Malang, jalan sudah mulai menanjak dengan hutan jati dan tebu berada di sisi-sisi jalan. Terdapat pula tumpukan kayu bakar maupun kayu yang siap dikirim ke pabrik untuk diolah. Sebelum memasuki Desa Pamongan, kita akan melewati Desa Kedawung yang ditandai dengan aroma cengkeh yang begitu kuat, yang berasal dari cengkeh-cengkeh yang dijemur di depan rumah-rumah warga. Selain itu, pastinya kita juga akan mendapati sawah terasiring beserta pegunungan meliak-liuk mengiringi perjalanan kita. Dan akhirnya kita sampai di ujung rumah yang biasa menjadi tempat parkir pengunjung air terjun. Selanjutnya kita akan berjalan kaki menapaki jalan cor dengan pemandangan hutan pinus di sebelah kanan dan pohon durian di sebelah kiri yang juga banyak ditanami rumput gajah. Dari awal perjalanan kita sudah disuguhi pegunungan yang meliak-liuk diselimuti kabut tipis seakan menyaksikan negeri dongeng dari kejauhan. Tak berapa lama jalan cor berubah menjadi jalan batu dengan tanah coklat kering berhiaskan jejak motor para pencari rumput. Bunga jotang atau matahari mini juga kerap kali kita jumpai sepanjang perjalanan ini. Sayangnya di antara cantiknya bunga jotang juga tertimbun pipa besi yang mengalirkan air dari sumber mata air ke rumah-rumah warga yang mungkin seharusnya bisa ditimbun agak lebih dalam. Suara air mengalir dari saluran irigasi mengiringi perjalananku, membuat suasana semakin syahdu. Ada jalan bercabang, namun warga yang melintas memberitahuku untuk selalu mengambil jalur kanan pada kedua cabang yang akan kutemui. Ternyata itu sesuai dengan papan petunjuk kecil berwarna kuning yang sudah mulai usang, bertuliskan Campground JFFC berwarna biru. Entah apa maksudnya, aku tidak begitu mengerti. Tak terasa 30 menit sudah berlalu dan jalan yang kutempuh semakin menanjak, membuat nafas semakin terengah-engah. Untungnya aku bertemu bunga putih cantik yang nantinya akan menjadi biji kopi dan hadir dalam cangkir di meja kita. Aroma dan keindahannya sejenak melepaskan penatku, memberi semangat untuk melanjutkan langkahku. Kini medan yang akan kita lalui semakin tidak bersahabat, namun suasana semakin hening dan tenang dengan suara burung yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Pohon-pohon pinus yang berdiri seakan menjadi satu-satunya teman setiaku, dan bunga pinus kering yang berserakan menghiasi langkahku. Di sini aku mulai dihinggapi nyamuk yang membuat kulit tangan dan leherku terasa gatal-gatal. Namun ada juga kupu-kupu kecil berwarna kuning terang yang berterbangan di sekitarku. Seolah anak-anak kecil yang sedang bermain memberikan suasana ceria di tengah kekalutanku. Setelah menyeberangi sungai dengan jembatan sederhana, tibalah aku di medan tersulit perjalanan ini. Jalan sempit yang menanjak dan berbelok-belok sekaligus licin harus kulalui meski dengan tubuh sempoyongan. Bahkan dengan sepatu trail yang masih berusia beberapa bulan, aku masih harus terpeleset beberapa kali. Dan di sini aku sering kali harus mengalirkan air dari water bladder ke bibirku untuk membasahi tenggorokan yang mulai kering. Di depanku kini tampak sinar matahari terang siap menyambutku. Terasa menyenangkan setelah beberapa saat berada di bawah pohon-pohon rimbun yang menghalangi matahari dari pandanganku.
Aku berhenti sejenak untuk memandikan tubuhku dengan pancaran sinar mentari yang begitu hangat. Selanjutnya aku kembali melanjutkan perjalananku, dan ternyata aku disambut dengan jalanan yang semakin sempit serta tertutup berbagai tanaman liar. Berulang kali kutemui pohon tumbang yang membuatku harus semakin waspada memperhatikan sekitarku. Dari sini aku mengerti mengapa tempat ini tidak untuk didatangi saat musim hujan. Karena akan sangat berbahaya melakukan perjalanan di medan seperti ini di tengah hujan yang juga membuat tanah mudah longsor dan pohon rapuh mudah tumbang. Setelah melewati akar pohon yang diselimuti jamur kuping kayu, aku merasa semakin terperosok ke dalam hutan perawan di mana tanda-tanda kehadiran manusia sudah tidak ada lagi. Ini seperti hutan yang benar-benar liar yang hanya dilewati mereka yang benar-benar mencintai alam. Sedikit ketakutan tentu saja hadir melintasi anganku, tapi sudah 1 jam lebih aku berjalan menapaki hutan ini. Rasanya tidak elok jika aku harus kembali sebelum sampai pada tujuanku. Dan berhenti bukanlah pilihan tepat di tengah jalan seperti ini, sampai aku melihat batu besar menghalangi jalanku. Batu besar yang langsung berada di bawah langit tanpa terhalang ranting atau apapun. Batu besar yang menghadap ke menara listrik yang mungkin berarti di atas sana adalah jalan raya, tempat kendaraan bermotor berlalu lalang. Aku kembali berhenti sejenak sambil meneguk air memandangi gunung di depanku yang terpisah jurang dari tempatku berdiri. Dan lagi-lagi, aku harus kembali melanjutkan perjalananku. Di tengah gelisah karena tak kunjung tiba, bahkan suara ataupun tanda-tanda air terjun sudah dekat pun belum juga ada. Langkahku semakin berat ditambah jalan yang kutempuh semakin tampak bahwa ini bukan jalan untuk dilalui manusia. Iya, walaupun jalannya menurun tajam dan berliku-liku, tapi dedaunan kering membuatnya sangat licin. Belum lagi berkali-kali aku harus dihadang batu basah dan berlumut yang menjadi satu-satunya jalan yang dapat dilalui. Di tengah keputusasaanku, terdengar suara deru air jatuh dengan derasnya, membangkitkan semangatku yang merasa air terjun sudah dekat. Dan ya, akhirnya tanda itu terlihat. Sebuah banner kecil yang menempel di pohon bertuliskan air terjun Parijoto, semangat untuk 500 meternya, diikuti tanda panah di bawahnya yang menunjukkan ke arah air terjun. Sepertinya banner itu dibuat oleh mereka yang mencintai alam karena terdapat logo aspal yang berarti aksi sosial peduli akan lingkungan di kiri atas banner dengan gambar siluet pohon beringin di tengah 2 orang berdiri bergandengan. Sedang di pojok kanan atas bertuliskan Kediri lagi beserta logo kerajaan klasik yang nampak semakin tidak jelas karena noda yang mungkin terjadi saat hujan. Dan benar saja, tanda itu menguapkan lelahku, memberi semangat untuk menuruni jalan berlikunan licin. Kupercepat langkahku menuju asal suara derasnya air. Seakan tenagaku kembali seutuhnya, aku berlari kecil meliak-liuk mengikuti jalan yang terus menurun sampai di ujung jalan. Dan wow! Ternyata aku harus menuruni tebing setinggi hampir 10 meter menuju sungai untuk mencapai Parijoto. Ya, tebing yang hampir tegak lurus ini satu-satunya jalan menuju air terjun. Sungguh kejutan yang menantang. Untungnya aku membawa tali tambang karena itu memang salah satu peralatan yang sebaiknya kita bawa saat menuju alam liar. Kuikatkan tali pada pohon dan aku mulai menuruni tebing kecil ini perlahan. Dan benar saja, dengan menggunakan tali pun aku terpleset pada batuan yang licin karena lumut dan air ini. Namun aku tak sampai terjatuh berkat persiapan yang cukup matang. Kita masih harus berjalan menyeberangi sungai yang airnya sangat jernih ini. Tak jauh, hanya beberapa langkah air terjun Parijoto sudah berada tepat di depan mataku. Ya, air terjun setinggi hampir 50 meter itu berdiri megah di hadapanku. Dan selamat datang di bawah air terjun Parijoto. Inilah sungai bebatuan yang dialiri air
yang begitu jernih hingga apapun yang ada di dalamnya nampak begitu jelas. Bebatuan besar yang diselimuti lumut hijau dan rumput liar menghiasi area ini, seakan mengatakan bahwa kehadiran manusia sangat jarang di sini. Udara dingin di kisaran 20 derajat Celcius terasa sejuk dan menenangkan, ditambah dinginnya air yang mencapai 15 derajat Celcius begitu nyaman di kaki. Kini saatnya kita persiapkan alat peristirahatan sebelum kembali pada kehidupan mainstream. Meja kursi outdoor yang sengaja kubawa agar bisa bersantai sejenak menikmati indahnya suasana di sini bersama kopi dan buah apel. Kupasang di dalam sungai sehingga kakiku bisa merasakan nikmatnya air pegunungan ini mengaliri kakiku seakan sedang memijat dengan lembut. Kupasang di bawah pohon Cyathea lepifera atau mudahnya kita sebut pakis pohon yang menjulang tinggi meraih matahari, yang juga membuat tempat ini tak begitu banyak mendapatkan sinar matahari. Di belakangku nampak juga pohon tumbang yang menjadi jembatan alami untuk menyeberangi sungai. Dan jika mau, kalian bisa mandi atau berendam di bawahnya, karena itu satu-satunya tempat terdalam dengan air setinggi pinggang dan menjadi area yang paling lebar juga, sekitar 7-8 meter. Sungguh sangat damai menikmati kopi di sini. Walaupun akan lebih indah saat debit air terjun lebih tinggi, namun suasana di sini cukup membuatku lupa atas apa yang harus kulalui untuk sampai di tempat ini. Ya, perjalanan itu sepadan dengan apa yang kudapatkan di sini. Suara gemercik air sebening kaca bertabrakan dengan bebatuan alam di antara pasir yang lembut. Terlebih tak ada sampah plastik sepanjang perjalanan sampai di sini. Hanya dedaunan kering dan ranting-ranting yang akan membuat tanah menjadi semakin subur. Dan sepertinya kita sudah berada di ujung pertemuan ini. Jika kalian sudah pernah ke sini, bagaimana kesan dan pesan kalian? Dan jika belum, akankah kalian memasukkan tempat ini pada list petualangan kalian selanjutnya? Sungguh aku ingin mengetahuinya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan sampai detik ini, dan yakinlah like dan subscribe kalian sangat berarti. Sampai jumpa di lain waktu dan tempat. Salam Lestari Alamku.